Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki kembali di Taqnan jilid 1 tentang hukum tajwid, part pertama ya. Jadi di sini ada tabel ahkamu tajwidul ghunnah, yang di mana berhubungan langsung dengan nun sukun atau tanwin dan juga ada satu lagi yakni mim sukun dan juga nun dan mim bertasydid. Nah, di sini sudah kami berikan tanda untuk warna-warnanya, yang di mana jika warna tersebut merah ya, dan juga tidak ada warna ataupun hitam, maka dia tidak perlu ditahan. Sedangkan biru, hijau, dengan pink baru dia ditahan. Nah, sama dengan hal seperti sebelumnya ya, teman-teman semua. Jadi di antara teman-teman yang melihat tabel ini silahkan sama menghafalkan satu hari satu baris. Ya, sehingga nanti pada pertemuan ketika sudah talaki, maka distorkan masing-masing satu baris tersebut ya. Jadi kalau sudah hafal bisa 3 baris, nah, langsung saja setorkan. Sama ya pengulangannya mau 20 kali, 30 kali per baris sampai betul-betul mungkin silahkan langsung saja setorkan nanti ketika di pertemuan berikutnya. Oke, baik kita masuk di bagian pertama. Ada yakni izhar halqi. Izhar halqi yakni memisahkan 2 huruf seolah menjadi 2 bagian. Dibaca dengan jelas huruf nunnya ketika menghadapi huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu ya. Baik, kita akan mulai di sini. Kita baca bareng-bareng. Ingat ya keberhasilan daripada izhar ini ada 3 cara, teman-teman. Satu, tidak ditahan lama. Kedua, tidak dipantulkan. Yang ketiga, tidak diputus bacaannya. Jadi harus mengalir. Ada sifat rokhawahnya kalau misalnya kita lihat pada nun sukun ataupun tanwin. Baik, kita mulai. Yang benar, yan'auna, bukan yan'auna, bukan juga yan'auna, bukan juga yan'auna. Nah, itu dia. Jadi tidak mantul, tidak ditahan lama, kemudian tidak juga dalam keadaan dia terputus. Ya, jadi harus seperti itu bacanya ya. Yan'auna min ahli rasulun aminun al-anharu man hajara jurufin harin an'amta man amila haqqan ala yanhituna min haitsu aliman hakiman. Lanjut. Fasayanghiduna min ghairi wa rabbun ghafurun wal munkhaniqatu min khaufin yauma idzin khashi'atin. Nah, itu kepada guru-guru diperhatikan ya, 3 keberhasilan tadi. Baik, sekarang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yakni memasukkan sesuatu kepada sesuatu, pengertian idgham dan bi gunnah yakni artinya disertai dengan gunnah. Nah, jadi idgham bi gunnah ini terjadi ketika nun sukun menghadapi kepada ya, nun, mim, wawu. Jadi ketika menghadapi huruf ya, nun, mim, wawu dalam Al-Qur'an ya nanti dia harus dibaca dengan dengung ke hidung. Nah, kalau misalnya idgham bi gunnah ini dalam Quran tajwid berwarna, dia warnanya pink. Nah, keberhasilannya adalah harus masuk ke hidung satu, kedua ditahan lama, ditahan lama. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke hidung tapi tidak ditahan lama, maka dia kurang tepat. Ya, karena, idgham bi gunnah ini disebutkan dengan gunnah, keberhasilannya adalah jika huruf tersebut terasa sampai ke hidung, maka harus ditahan lama ya. Oke, kita perhatikan dulu ada yang nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan wawu, kemudian nanti ada nun dengan mim. Nah, kalau teman-teman melihat nun sukun bertemu dengan ya dan juga wawu dan dibandingkan dengan nun sukun ketemu dengan nun ataupun mim, ya. Nah, maka nanti ada perbedaan signifikan. Contoh, ya, saya nih contoh
memasukkan ini ke tangan saya, ini ya. Ini namanya charger, teman-teman, charger. Jadi ketika saya masukkan ke sini ke tangan saya, dilihatkan pada kamera seperti ini, set, nah, ada nggak, kelihatan nggak si charger-annya? Nah, kalau nggak kelihatan, maka itu disebut dengan idgham kamil, masuknya sempurna. Tapi kalau saya masukkan seperti ini, lep, masih ada celah seperti ini tuh, kalau masih kelihatan warna putihnya, itu disebut dengan naqis, masuknya tidak sempurna, idgham dengan keadaan naqis. Nah, maka kita lihat di sini ya, ada ya, ada wawu, ada nun, ada mim. Jadi kalau teman-teman melihat nun sukun ataupun tanwin ketika bertemu dengan ya ataupun wawu, sebetulnya itu keadaannya nggak sempurna. Kenapa? Karena masih menyisakan sifat daripada gunnahnya di nun ataupun tanwin. Ingat ya, clue-nya nun dengan tanwin itu sama, an, in, un, ada gunnahnya. Nah, sedangkan ketika dimasukkan kepada ya ataupun wawu kan nggak ada sifat daripada gunnahnya ya, huruf wawu dengan ya ya. Yang ada kan sifat yang tidak ada lawannya pun dia kan bukan gunnah, tapi lin, lembut. Nah, maka ketika disebutkan, karena dia tidak ada sifat daripada gunnahnya, melainkan dia menyisakan sifat dari nun sukun ataupun tanwin, maka keadaannya naqis. Ya, jadi jasadnya dia dalam huruf ya, ruhnya ada dalam keadaan sengaung ke hidung, gitu. Jadi ketika dibaca bukan mayyaqulu, tapi may. Nah, ciri-cirinya ketika dipencet hidung dia mengek suaranya gitu ya, atau sengau. May, tuh masuk ke hidung. May yaqulu qaumun yu'minuna. Nah, kalau nun dengan mim nakis masuk, karena nun pun gunnah, nun pun juga ketika di depan masuk ke depan ke nun yang berharokat, dia pun gunnah juga. Jadi dia masuknya kamil, sempurna. Min ni'matin 'amilatun nasibatun. Mim masadin sama, nun gunnah, mim juga gunnah, nggak ada sisa sedikit pun sifat yang ini, nggak ada. Dia udah pasti gunnah dua-duanya. Mim masadin, adzabum muqimun, min waqin, pencet hidungnya, min, min waqin khairu wa abqa. Nah, itu cara cek daripada si wawu dengan dianya ada gunnahnya ataupun tidak. Nah, itu harus diperhatikan ya. Baik, masuk kepada yang berikutnya, idgham bil gunnah. Kalau idgham bil gunnah tuh cuman 2 saja, tidak boleh ditahan lama, 1 ya. Kemudian kalau dalam huruf ro ya, dia tidak boleh bergetar banyak. Jadi idgham bil gunnah itu keadaannya kamil karena tidak menyisakan sifat gunnah, karena namanya kan bil gunnah. Bil gunnah itu tanpa disertai dengan dengung. Sedangkan bi gunnah tadi harus disertai dengan dengung gitu. Nah, maka ketika bertemu dengan lam ataupun ro, jangan terlalu ditahan lama. Alam yarahu, tahannya sedikit karena bertasydid. Alam yarahu yauma idzil khabirun mir rabbihim ghafurur rahimun. Gitu. Baik, iqlab yakni nun sukun menghadapi huruf ba. Nah, kalau dalam Quran tajwid berwarna, yang iqlab ini warnanya dia ada di biru ya. Nah, jadi ketika menghadapi huruf ba, ya, jadi dia nanti ada 2 praktek nun sukun ataupun tanwin ketika menghadapi huruf ba, ada 2 praktek. Yang pertama ada furjatus syafatain, yang kedua ada itbaqus syafatain. Jadi ada celah yang furjah tuh ya. Jadi ketika kita baca al-anbiya bukan al-am rapat gitu, bukan. Tapi dia ada celah. Al-anbiya'u min baini sami'an basira. Nah, jadi prakteknya pun banyak nanti. Sebagaimana saya bertanya kepada Syekh Hani Muhammad Shalih, itu ada celah ya, furjah. Nah, maka yang itu benar
yang itbaqus syafaitain pun benar. Jadi kalau kita baca al-am, mim, sami'am, dirapatkan itu pun benar ya. Yang kita praktekkan. Al-anbiya'u min baini sami'an basiran. Ingat ya, mau yang furja, mau yang itbaq, itu benar dua-duanya. Ya. Yang terpenting yang ketika dibaca, dia harus ditahan lama. Kenapa? Karena ada dengung ke hidung. Nah itu ya. Masya Allah. Baik, pertemuan kita untuk pertama ini, ya, dari hukum tajwid cukup dulu, nanti kita lanjutkan di ikhfa hakiki. Masya Allah. Assalamualaikum.